Shalom saudara. Selamat siang semuanya. Saudara, seharusnya rundownnya tuh jam 12 udah beres loh saudara. Ini rundownnya seharusnya jam 12 udah beres. Bener ya di rundown jam 12 kan? Dan sejujurnya tadi saya lihat dari sharing 1, sharing Sasa, sharing AL. Kita butuh perjuangan yang dahsyat. Saya lihat emang saya nggak kayak bilang kita nggak muda, emang capek saudara ya. Kita ini pelayanan 2 hari berturut-turut emang ngantuk saudara, sejujurnya saya nggak bisa bohong. Saya sebelum setiap kali lah, apalagi dari kemarin sharing seminar, sekarang seminar. Saya mau nanya saudara, mau lanjut atau mau kita tutup doa? Lanjut atau tutup doa? Saudara, di setiap seminar saudara, di setiap KKR, sejujurnya satu hal yang cukup berat yang buat beberapa orang dan buat saya pun adalah ngantuk. Daging ini ngantuk. Saudara, saudara boleh lihat di KKR manapun, saya nggak usah jauh-jauh lah. Tahun kemarin saya baru dari Afrika. Saya dari Adeboye. Kalau saudara tahu di Adeboye itu gereja terbesar. Dan saudara, saya ke sana, itu luas gedungnya 3 kilo kali 3 kilo. Itu orang, saudara bayangin saya dari dari Bekasi ke Bandung, itu 3 kilo di tol, saya coba hitungin ya 3 kilo. Itu saya merenung loh, saya 3 kilo, saya nanya, kayak nyetir ke Doko, ke Jose, bro ini udah sekilo belum? Belum, ini udah sekilo, saudara bayangin 3 kilo kali 3 kilo. Itu kalau dimuat kursinya 3 juta orang saudara. Saya berdiri di sana, itu gedungnya sampai ujung itu gak kelihatan. Benar-benar gak kelihatan, gak tahu mata saya mungkin yang gak benar atau gak tahu emang apa. Itu saudara coba gak usah jauh-jauh lah. Saudara berdiri di tol, lihatlah 3 kilo. Dari nanti biasanya di tol ada 110 misalnya sampai 113. Saudara lihat aja di tol, kelihatan gak ujungnya. Itu 3 kilo kali 3 kilo. Dan saudara tahu yang hebat apa? Adeboye ngomong, kemarin saya datang dia ngomong depan umum. Di depan 3 juta orang dia bilang gini. Waktu dia ada gedung 3 kilo sampai 3 kilo gedung itu jadi, dia bilang, orang-orang bilang ke Adeboye, tim-timnya kayak hari ini Mahanaim bilang ke Buiin, di Windu bilang ke saya, bilang lah timnya bilang ke Adeboye gini. Dia puji Adeboye, dia bilang, Pastor Adeboye, selamat ya. Pastor Adeboye itu udah sampai destiny Tuhan. Ini buat 3 kilo, belum ada umat manusia, satu orang pun yang bikin gereja segede 3 kilo sampai 3 kilo. Dan saudara tahu Adeboye ngomong apa? Ada yang ngomong gini, dia bilang, sorry, stop omongan kamu. Terus orang itu nanya ke Adeboye, kenapa Adeboye? Adeboye bilang, saya belum sampai destiny. Adeboye bilang, bahkan saya belum memulai perjalanan saya sampai destiny yang Tuhan mau. Memulai pun belum. Orang bingung. Terus orang nanya Adeboye, ini udah 3 kilo kali 3 kilo. Memulai aja belum. Terus abis itu Adeboye bilang, kapan saya memulai? Waktu saya punya bangunan gedung sebesar capital city di Afrika, anggaplah segede Jakarta. Waktu bangunan itu segede 1 kota, di situ saya baru memulai berjalan menuju destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup saya. Ini kita bahkan belum memulai. Saudara, waktu saya dengar itu ya, di roh saya bilang ke Tuhan, Tuhan, Adeboye aja tahu ini belum memulai. Dan hari ini kita berkata the grand finally harvest. Saya mau bilang di depan kita sesuatu yang sangat dahsyat Tuhan janjikan. Dan saudara, kita memulai, kita belum. Dan saudara, yang lebih dahsyatnya lagi apa? Yang selalu saya bilang, ini saya senang banget lah kalau ngomong di bawah, saya bisa ngomong apa adanya. Saudara, di Adeboye ini tahun 19 berapa, 18, saudara boleh lihat di internet tahun 18.800 berapa. Itu negara Nigeria itu persis kayak Indonesia. Aliran kerasnya banyak banget dan umat Kristennya itu cuma 10-20%, saudara. Kristennya cuma 10-20%. Hari itu tiba-tiba ada satu nabi yang di tengah kebaktian yang cuma 10-20% kebaktiannya kecil. Tiba-tiba nabi itu bernubuat. Nabi itu bilang di tengah KKR, nabi itu bilang, Tuhan berkata,
85% bangsa ini isinya orang benar dan dilawat Tuhan. Dan hari itu ada beberapa orang yang mengaminkan. Salah satunya Adeboye. Dan saudara tahu, gak berapa lama setelah bertahun-tahun, hari ini lawatan terjadi di Nigeria. Dan saudara tahu yang lebih dahsyat apa? Kalau beberapa saudara yang tahu, orang yang Bahtera lama, yang udah mungkin lama lah dari awal kita Bahtera. Bertahun-tahun yang lalu, dulu waktu di Holy Stadium, beberapa hamba Tuhan, salah satunya Bu Nani, Pak Yusak Cipto, Pak Agung, mereka semua di tengah mimbar. Mereka semua menyampaikan pesan Tuhan dan mereka berkata 85% Indonesia akan dilawat oleh roh Tuhan. Dan saudara, kalau saya mau bilang, yang membedakan apa? Sama-sama ada nabi yang bernubuat, sama-sama ada pesan Tuhan yang diucapkan. Dan yang lebih dahsyat lagi, saya ke sana waktu saya ke Adeboye sana, saya ke Afrika. Karena anugerah Tuhan, saya sama Cisasa, sama Kojos ke sana, sama Joshua, sama Sasa ke sana. Pas saya ke sana itu, karena anugerah Tuhan lah. Kita sempat ditumpangin tangan, kita sempat didoain. Kenapa kita doain Adeboye waktu itu? Adeboye waktu pengasingan. Adeboye itu orangnya itu hamba Tuhan itu dahsyat banget. Dia itu kalau makan selama setahun itu cuma hitungan jari, saudara. Dia tuh selalu bilang gini, untuk kita dipakai Tuhan dengan sangat dahsyat, harus roh kita yang saudara gini, hidup kita itu ada tubuh, ada jiwa dan ada roh. Dan mau gak mau fair gak fair, semua orang tahu. Waktu tubuh daging ini dan jiwa ini keinginan itu dinaikkan, roh kita diturunkan. Tapi waktu roh kita dinaikkan, daging ini harus diturunkan. Ini akan terjadi seperti naik turun lah, jungkat-jungkit. Kalau daging dan jiwa kita mau ditekan, roh kita naik. Tapi waktu jiwa kita gak bisa kita kan pikiran, perasaan, kehendak kita berlaku sesuai yang kita mau. Daging kita berlaku sesuai yang kita mau. Di atas roh mau gak mau harus diturunkan. Dan dia bahkan ngajarin gini. Ini yang diajarin. Saya pengen ngomong apa adanya dan saya pengen sampaikan apa adanya. Adeboye ngomong kayak gini. Buat tim kita di Adeboye itu. Yang mau jadi full timer loh. Yang baru full timer. Ada berapa full timer mana. Yang baru mau jadi full timer di gereja itu. Yang mau jadi full timer. Dia bilang gini. Ada perlu satu syarat. Saya tanya, kan kita masih sempat bisa ngobrol, saya tanya ke staffnya apa sih syaratnya. Terus Adeboye itu bilang, staffnya bilang gini. Pertama, dia selama kira-kira setahun kurang, dia akan disuruh dikasih kerjaan apapun. Dan selama 24 jam harus standby. Disuruh apapun harus mau, harus siap. Nah udah setelah lulus itu mentornya akan bilang lulus. Habis itu apa yang dilakukan? Dia nanti akan suruh kalau dia udah lulus, dia akan dibawa ke pemimpin yang lebih atas lagi. Dan waktu pemimpinnya di atas, dia akan didoain. Dan dibilang, oke, Tuhan bilang boleh jadi full timer. Dia akan melalui satu step. Stepnya apa? Dia akan masuk selama 3 bulan pengasingan. Dan 3 bulan puasa. Gak boleh makan, cuma boleh minum. Masuk 3 bulan, cuma pengasingan sama Alkitab, sama puasa. Karena Adeboye bilang gini, buat kita, untuk bisa yang ilahi itu, kita harus puasa, menekan kedagingan. Dan pengasingan itu buat menekan jiwa kita. Saya bahkan ada bukunya, saya gak bawa. Adeboye itu ngajarin nulis satu buku. Kemarin saya dikasih, buat oleh-oleh kita dikasih. Ada satu buku kecil, ditulis bagaimana cara berpuasa. Dia tuh bilang gini, kalau kita puasa pertama sehari dulu. Habis gitu masuk 3 hari. Hari 3 hari masuk seminggu. Dari seminggu masuk 1 bulan. Bahkan di buku itu dia ajarin gini. Waktu kita puasa itu, jangan setelah beres puasa jangan langsung makan berat. Tapi minum jus dulu dan sebagainya. Tapi itu diajarin step-stepnya. Dan Adeboye itu yang dilakukan itu dia setahun itu paling cuma berapa kali makan. Karena habis 3 bulan puasa dia akan makan. Besoknya puasa lagi. 3 bulan lagi. Makan lagi. Puasa lagi. Dan waktu dia pengasingan, waktu dia puasa. Makanya ini yang keren banget. Waktu dia pengasingan dia puasa. Pas dia lagi sujud. Dia lagi berdoa di kamar doanya. Tiba-tiba Tuhan bilang ke Adeboye. Akan ada satu negara lagi yang akan dilawat oleh Rohku. Seperti Afrika bahkan jauh lebih dahsyat. Dan Adeboye nanya ke Tuhan, negara apa itu? Dan Tuhan bilang, negara itu bukanlah negara kita, Indonesia. Dia bilang Indonesia akan dilawat oleh Roh Tuhan. Dan saudara, terus makanya Adeboye bilang, Tuhan bilang ke Adeboye, undang dari bangsa Indonesia. Makanya beberapa hamba Tuhan diundang. Dan dikasih pelajarin, ambil apinya apapun. Karena lawatan yang kamu lihat di Afrika, itu belum ada apa-apanya dibanding yang akan Tuhan buat di bangsa ini. Tapi saudara kadang sedihnya ya. Kadang yang buat saya sedih ya. Waktu saya ke sana yang buat saya sedih. Jujur kadang malah orang Afrika sana. Mereka bisa jauh lebih percaya dibanding kita sendiri. Orang lain di Afrika sana waktu kita datang nih
Dan Talamin dari mana? Dari Indonesia. Mereka kaget dan mereka bilang, oh ini negara yang akan dilawat Tuhan ya. Ini negara yang dahsyat ya. Saya ceritain tentang Indonesia, ini negara yang dari orang Islam dan sebagai mayoritas orang Islam. Mereka semangat banget, excited banget. Tapi yang sedihnya, waktu saya balik lagi ke sini, kadang kita sendiri pun banyak keraguan-raguan dan pertimbangan. Masa iya sih? Masa iya sih? Masa iya sih? Saudara, suka gak suka? Mau gak mau? Saya selalu bilang ini, mau gak mau? Waktu Tuhan udah bilang, apalagi tadi seperti tadi dapat dari di kebaktian dibilang ketetapan penetapan Bapak. Saat Bapak udah menetapkan sesuatu, itu pasti terjadi. Tapi saudara tinggal masalah cuma satu sih. Lawatan itu pasti waktu orang bertanya, Bev aku tuh takut lawatan gak terjadi. Saya selalu bilang tenang, lawatan pasti terjadi. Tapi yang saya mau tanya, apakah hidupmu ada bagian dalam lawatan itu? Atau kita cuma orang di luar yang melihat saat lawatan terjadi? Saudara, apapun itu, mari bergerak. Mari bergerak dan jangan telih. Saya mau buka di 2 ayat aja lah. Saya 2 ayat, habis itu kita doa saudara. Saudara jujur ya sebelum saya buka. Bahkan di Afrika aja, ini yang terjadi di Afrika. Saudara gak usah ngomong di mana-mana, di Afrika aja. Karena saya kemarin baru ke sana, jadi saya ingatannya masih belum lupa. Di Afrika aja saudara. Kadang banyak orang tuh komplain bilang gini, Bev kenapa ya kalau kebaktian Bahtera itu capek banget, daging itu di-push. Daging itu di-push. Tapi saudara, saya mau bilang itu memang latihan. Supaya kita bilang kita hidup bukan berdasarkan daging. Kita hidup berdasarkan roh. Kita hidup bukan berdasarkan ngantuk atau gak ngantuk. Kita hidup bukan berdasarkan mood atau gak mood. Kita hidup bukan berdasarkan mau tidur atau enggak. Tapi kita hidup berdasarkan roh kita. Karena roh yang di dalam itu lebih dahsyat dari apapun. Dan hari ini saudara ngantuk, wajar, saya pun ngantuk. Apalagi tadi duduk di situ, kursinya empuk. Mata mulai menutup dikit. Saudara, tapi saya akan selalu katakan roh kita jauh lebih dahsyat. Saudara, saya ya kemarin ke Adeboye, saudara ya, di Afrika sana ya. Itu menurut saya lihat lawatan yang belum lawatan besar yang Tuhan janjikan. Ini masih lawatan yang sangat kecil aja. Gedung 3 kilo kali 3 kilo kebaktian. Saya itu kemarin itu datang. Kita naik bus datang ke satu kebaktian di gedungnya 3 kilo kali 3 kilo. Ruangan penuh dan sebagainya. Itu kebaktian mulai jam 5 sore saudara. Bayangin kebaktian mulai jam 5 sore. Saudara tahu kebaktian beres jam berapa? Itu bukan kebaktian minggu. Itu bukan kebaktian yang penuh yang besarnya, itu baru kebaktian biasa. Kebaktian mulai jam 5 sore, saudara tahu mulai tutup kebaktian jam berapa? Kita baru keluar gedung jam 2 sampai jam 3 pagi saudara. 8 jam. Saudara saya mau ngomong jujur, saya mau ngaku dosa. Kita kesana itu saya, Joshua, Sasa, ada Ciripkah, ada tim-tim lah. Dari mana yang ada, siapa pokoknya itu pergi. Itu saya mau mengaku dosa ya. Kita tiap hari kebaktian kayak gitu. Itu gak ada satu orang pun yang gak ketiduran di tim kita. Kita semua punya foto aib kalau saya boleh bilang. Kita ada yang lagi duduk, pertama doa kusyuk ketiduran. Ada yang orangnya kelihatannya lebih rohani. Pakai talit, sujud, kepala yang nempel ke kursi. Lama-lama ketiduran juga. Kita gangguin sekali 2 kali. Kita pikir lagi kusyuk doa. Pas tiba-tiba WL-nya ganti praise. Kok tetap gak berubah ya? Apakah roh Tuhan lagi menyambar? Saya geser-geser, ketiduran juga. Sasa pun, Joshua pun, saya pun. Ketiduran semua. Buat saya, jujur ya, gak mudah. Tapi saya lihat gimana lawatan terjadi saudara. Itu setiap hari. Kalau kebaktian itu jam 5 sampai jam 2. Itu lawatan saudara. Dan saudara sejujurnya, itu gak pernah mudah. Dan yang lebih buat saya lebih bingung lagi. Itu gedung 3 kilo kali 3 kilo. Wah. Itu gedung 3 kilo kali 3 kilo saudara. Itu di satu KKR yang buat saya paling bingung. Itu gak perlu ada musik. Saudara saya gak ngerti ya 3 juta orang. Saya bayangin ya gedung gak usah 3 juta orang lah. Segini aja. Kita kalau ada musik lebih enak, lebih fokus, lebih apa. Saya bayangin 3 juta orang. KKR. Dan waktu Adeboye berdiri, Adeboye doa. Selama 1-2 jam, gak ada bahkan keyboard pun gak ada loh saudara.
Saya nggak ngerti itu gimana bisa 3 juta orang semua sepakat berdoa menyembah Tuhan. Itu orang, saya lihat sendiri dengan mata saya sendiri. Saya karena kebelet pipis, saya pergi ke WC. Itu orang Asyir yang tugasnya jaga di WC. Di depan pintu WC. Pas lagi jamnya doa. Nanti mereka habis khotbah ada jam doa. Pas lagi jam doa itu Asyir yang lagi ada di WC. Itu sujud di WC, depan pintu WC. Tersungkur. Dan doa basokian atas, tapi gak ninggalin tempatnya. Dia tetap jagain di WC. Dan hari itu Tuhan tuh bilang gini, Bev, kamu tahu kenapa lawatan itu bisa terjadi? Karena ada unity, kesepakatan dari ujung sampai ujung mencari wajah Tuhan. Dan umatku bersatu mencari wajahku. Saudara, lawatan hanya akan bisa terjadi ketika ada satu kata yang disebut unity. Makanya kita temanya unity, melody of unity for revival. Lawatan hanya bisa terjadi ketika satu kita semua sepakat unity. 3 juta orang, gak perlu pakai keyboard, gak perlu pakai musik, boro-boro drum, keyboard pun gak ada. Boro-boro singer, cuman satu orang megang mic dan semua dibilang ayo kita doa. Itu dari ujung sampai ujung semua tersungkur doa nyari Tuhan. Bahkan beberapa orang sampai mukul-mukulin tangannya ke tanah. Bilang Jesus, Jesus, Jesus. Gak perlu musik selama beberapa jam. Saya ketiduran. Tapi saudara, itu yang terjadi ketika bagaimana lawatan. Kenapa makanya saya mau bilang ya. Orang mau berkata lawatan janji Tuhan sama kok sama di Afrika. Kita yang membedakan apa kok? Sama-sama di tengah kebaktian 85%. Sama-sama dulunya kita itu cuma kaum minoritas. Apa yang membedakan? Karena di sana dan di Indonesia sama-sama punya janji Tuhan yang sama. Tapi yang membedakan apa? Di sana mereka punya satu kesepakatan. Dari ujung sampai ujung. Dari jemaat, pekerja, pelayan. Mereka semua sepakat mencari wajah Tuhan. Hai saudara, saya mau bilang, saya selalu akan bilang, lawatan itu tidak pernah tugas hamba Tuhan doang. Lawatan itu tidak pernah tugas pelayan doang. Tapi lawatan itu tugas satu kesatuan. Ketika kita sepakat, bukan hanya kepada pemimpin kita, tapi ketika kita sepakat dengan Tuhan. Saya mau lanjutin, saya pengen bahas dari ini aja. 1 Korintus 6. Ayat 17, saya pengen rangkum dari khotbah-khotbah sharingnya AL sama Sasa lah. Bentar doang saya mau rangkum sebentar aja. Dari beberapa sharingnya dari AL sama Sasa. Habis itu kita doa tutup. 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan gini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan. Apa bisa? 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa? Ayat 17. Wah, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saudara, ini yang hebatnya kita di perjanjian baru. Ini yang hebatnya lebih hebat dari semua perjanjian lama. Di perjanjian lama itu Tuhan beracara ya. Musa dia datang menghadap Tuhan, menyerap semua kemuliaan Tuhan, mukanya bercahaya. Itu di zaman perjanjian lama. Tapi hebatnya di zaman sekarang ini setelah Yesus mati di atas kayu salib. Kita bisa nyanyiin kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Saudara, apa yang membedakan kita dengan Musa? Hari itu Musa harus datang ke hadapan Tuhan. Menyerap semua kemuliaan. Tapi kita bukan datang ke Tuhan, tapi kemuliaan itu ada di dalam kita. Karena kita satu roh dengan Dia. Yang mengikatkan diri yang tadi ayah bilang oneness, menjadi satu dan tidak terpisahkan. Tapi masalahnya, adakah anak-anak Tuhan yang mau mengikatkan dirinya menjadi satu? Dan waktu kita ikatkan dirinya jadi satu, tidak perlu khawatir apapun. Lawatan pasti terjadi. Karena bukan kita yang mengerjakan, tapi roh Tuhanlah yang mengerjakan. Saudara, satu lagi saya mau bahas yang tadi Cisasa. Kita buka di Matius 14. Saya tutup dengan ayat ini. Matius 14 saya tutup dengan cerita ini ya. Matius 14 ayat 26 aja boleh, ayat 26.
yang tadi saya bilang. Matius 14 ayat 26. Saudara, gimana biar lawatan terjadi unity, melody of revival. Unity itu sangat diperlukan. Oke, Matius 14 ayat 26. Hari ini yang mau saya sharing selanjutnya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan, ini siapa sih? Tuhan lagi berjalan. Hari itu Tuhan bilang ke murid-muridnya, kamu pergi dulu naik kapal. Aku mau berdoa. Dan Tuhan berdoa. Tiba-tiba tengah malam, pas murid-muridnya lagi di kapal, Tuhan jalan di atas air. Mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Itu yang bahayanya, saudara. Waktu kita lihat sesuatu yang gak sesuai dengan pikiran kita, tanpa sadar kita berkata itu hantu. Dan ini yang sangat berbahaya, saudara. Kita ini dalam hidup ini tidak akan pernah bisa mengatur Tuhan. Nah ini bahayanya buat orang pelayan, buat siapa, saudara, gini. Waktu kita ini pertama dijamah Tuhan, itu jamahannya terlalu nikmat dan terlalu mengenakan dan semuanya. Dan yang bahaya gini, satu kali tiba-tiba di tengah pelayanan mau khotbah, Jose mau khotbah, Doko siapapun itu dipanggil, Cilala, Jos tolong pimpin pujian penyembahan, bawa hadirat Tuhan masuk, buat yang sangat dahsyat. Saudara, waktu disuruh kayak gitu, kerinduan kita pasti pingin membawa hadirat Tuhan, betul kan? Kita pingin bawa hadirat Tuhan. Waktu kita diutus, saya aja diminta sama Bu Inbev, nanti ngisi kelas Grand Finale Harvest. Nanti isi ya. Nah, pikiran pertama saya pingin apa? Saya pingin buat lawatan. Kalau ada orang nangis-nangis, di foto ditunjukin ke Bu In, seneng banget. Semua pas diutus nanti pergi ke pulau-pulau ya, pergi ke pulau-pulau. Bayangan kita kepingin kita pingin Tuhan melawat. Tapi masalah gini, yang saya mau mulai dalemin lagi, yang lebih dalam lagi. Waktu kita pingin itu, sebenarnya kita pingin melihat roh Tuhan beracara. Atau kita pingin menunjukkan diri kita dulu. Itu yang sangat bahaya, saudara. Bahayanya waktu kita gak kenal pribadinya, tapi kita cuma kenal manifestasinya. Tanpa sadar kita mencari Tuhan karena manifestasinya. Dan kita mencari manifestasinya lebih dari Tuhan. Dan ini terlalu berbahaya. Karena satu titik Tuhan harus apalah kalau Daud mah hari itu Tuhan mau menyambar kita dan berkata, Daud, kamu tidak pernah bisa mengatur aku. Kita gak pernah bisa memakai Roh Kudus, tapi Roh Kuduslah yang memakai kita. Dan waktu Roh Kudus memakai kita, Roh Kudus akan memakai dengan 1001 cara yang kita gak pernah bisa pikirin. Tapi banyak dari kita mengkotak-kotakan. Dan waktu kita mengkotak-kotakan itu, kita selalu berpikir Roh Kudus kamu harus bergerak sesuai yang kita mau. A, B, C, D, E, F, G. Ini yang harus dikerjain. Tapi waktu Roh Kudus bergerak dengan sesuai yang kita gak pikirin. Pertanyaannya satu, bisakah kita tetap membiarkan Roh Kudus bekerja sangat dahsyat? Contoh yang paling simpel. Satu kali, hari itu saya suka cerita, hari itu Pak Yusak pertama kali khotbah, saya lupa di mana di Jawa, tapi KKR besar, outdoor pertama kali dalam hidupnya beliau. Waktu dia jadi hamba Tuhan, tiba-tiba ada satu pendeta datengin Pak Yusak dan bilang, Pak Yusak mau gak khotbah KKR besar? Pak Yusak bilang, ya boleh gak apa-apa. Mungkin waktu itu apa gak tahu. Salah satu KKR besar pertama kali sepanjang hidupnya Pak Yusak. Sampai ada baliho di kota itu di mana-mana, ada orang-orang penting, wali kota semua datang. Pak Yusak berdiri di tengah KKR setelah WL nyanyi. Tiba-tiba Pak Yusak berdiri. Dan tiba-tiba pas Pak Yusak berdiri, hari itu tiba-tiba pas Pak Yusak pegang mic dan bawa Alkitabnya di sampingnya. Tiba-tiba Tuhan bilang ke Pak Yusak, Yusak turun dan jangan khotbah. Saudara, bayangin hari itu terjadi dalam hidupmu. Kita disuruh khotbah, kita disiapin khotbah. Dan bayangan kita pingin yang hebat, yang wow. Tapi hari itu Pak Yusak dibilang turun dan jangan khotbah. Tidak sesuai dengan otak kita. Tapi orang yang mengenal pribadinya, orang yang mencari pribadinya lebih daripada mujizatnya,
dia akan, apa yang Pak Yusak lakukan? Pak Yusak turun, taruh mic-nya dan turun dimaki-maki satu kota hari itu. Sampai hari ini pun saya gak ngerti kenapa Tuhan jawab itu. Pak Yusak bilang, aku gak tahu kenapa Tuhan suruh itu. Dan aku juga gak pernah mengerti itu. Tapi kalau Tuhanku yang suruh, aku tetap akan melakukannya. Hari ini, saudara, di Mazmur dikatakan seperti ini. Tuhan menunjukkan perbuatannya kepada bangsa Israel. Tapi menunjukkan jalannya kepada Musa. Saya lupa di ayat berapa nanti coba. Tapi saudara, itu yang terjadi. Semua orang pingin melihat mujizatnya. Tapi hanya orang-orang tertentu yang mau mengejar hati Tuhan. Saat ini di langkah pertama mujizatnya. Dan kita gak stop di mujizatnya. Kita tetap mengejar ke hati Tuhan. Disitulah baru akan lahir Musa-Musa di zaman ini. Orang-orang yang mau mengenal hatinya. Lebih daripada mujizat-mujizatnya. Kalau di dalam The Message atau Living Bible saya lupa dikatakan gini. God show miracle kepada bangsa Israel. Tapi kepada Musa Tuhan menunjukkan God's karakter. Karakternya Tuhan. Hari ini kalau saya boleh tanya secara pribadi. Sudah tahukah kita dengan karakter Tuhan? Apakah Tuhan pernah menunjukkan itu ke dalam hidupmu? Atau mungkin kita terlalu terfokus dengan tangan Tuhan dan berkat Tuhan. Sampai kita lupa dengan karakternya Tuhan. Hari ini saya mau bilang buat semuanya. Mari biarkan roh Tuhan bekerja dengan hidup kita dengan cara apapun yang gak pernah kita pikir. Karena roh Tuhan jauh lebih dahsyat. Oh iya, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Banyak orang, semua orang mau mujizatnya. Tapi adakah orang-orang yang mau jalan-jalan? Saudara, saya tuh dibilangin gini. Waktu engkong itu, kamu pernah bilang ke saya, Bev, waktu engkong itu kesaksian, dapat barang apapun, dapat rumah, dapat mobil, dapat apapun. Banyak orang tuh terpaku dengan mujizat barangnya. Tapi engkong tuh bilang gini, tapi sebenarnya yang Tuhan mau untuk kita menikmati adalah proses perjalanan kita sama Tuhan. Karena proses itu yang Tuhan cari. Tuhan mencari kita proses perjalanannya. Saudara, saya lanjut lagi ke Matius 14. Habis itu, wah ini udah mau jam 1. Saya tutup dengan Matius 14 ya. Matius 14 ayat 27. Saya lanjut, saya tutup dengan ini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayat 28. Ayat 28. Nextnya dikatakan seperti ini. Lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini iman saudara. Waktu kita lihat sesuatu yang ilahi, kita tangkap itu. Dan kita lakukan iman. Ada tindakan yang kita lakukan. Ayat 29. Kata Yesus, dan inilah hebatnya Tuhan. Waktu kita menyambar itu, Tuhan juga menyambar deep calls atau deep sambar-sambaran. Maka Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Saat iman, saudara ya gini ya. Beberapa dari saudara pasti pernah ngalamin. Waktu kita ngalamin cinta mula-mula, iman kita meledak, bam. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang mustahil, kita berseru sama Tuhan. Tuhan, aku mau itu. Kita buat lawatan, doain orang sakit, aku mau itu. Dan Tuhan sambar itu, bam. Dan kita mulai berjalan di atas air. Kita berjalan langkah demi langkah. Hari ini saudara, beberapa dari saudara sudah ikut Tuhan selama puluhan tahun. Ada yang 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Dan kalau saya boleh cerita, saudara, perjalanan saudara ikut Tuhan. Kalau saya boleh sharing, saudara berjalan dengan sangat dahsyat. Beberapa dari saudara meninggalkan mimpi masa mudamu. Saudara meninggalkan cita-citamu. Saudara mengangkat korban apapun untuk ikut Tuhan. Dan berjalan langkah demi langkah demi langkah. Tapi di ayat 30 dikatakan seperti ini. Di ayat 30 dikatakan seperti ini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Saudara, ini yang terjadi. Petrus sudah melalui langkah
demi langkah, menghadapi kemustahilan demi kemustahilan. Kita suka nyanyi, Kau yang mengajarku untuk meletakkan, Kau yang mengajarku untuk beriman, mengajarku untuk terbang, mengajarku berperang. Saudara, kalau saya boleh ulang perjalanan saudara, langkah pertama, saudara korbankan mimpimu. Langkah kedua, saudara korbankan keluargamu. Langkah ketiga, saudara angkat korban apalagi dengan air mata. Dan langkah demi langkah sudah saudara lalui selama bertahun-tahun dalam perjalanan kita dengan Tuhan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Mustahil Tuhan. Tuhan bilang bisa nak. Kita berkata, otak kita berkata mustahil. Tapi Tuhan berkata bisa. Dan dengan nekat dan tekad kita tetap jalan. Dan toh ternyata akhirnya bisa kok. Toh ternyata akhirnya bisa kok. Toh ternyata akhirnya bisa kok. Toh ternyata akhirnya bisa. Saya tutup dengan 1 ayat terakhir ini. Habis itu kita sembah Tuhan. Ayat 31 habis itu kita tutup. Segera Yesus mengulurkan tangannya, megang dia berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, setelah Petrus berjalan kira-kira beberapa langkah dalam perjalanannya. Kalau saya boleh tanya saudara, di langkah pertama Petrus berjalan di atas air, sampai langkah terakhir Petrus jatuh, airnya sama atau beda sih? Lautnya sama atau beda sih? Semuanya sama. Anginnya tetap ada angin dari awal, lautnya tetap sama, dinginnya tetap sama. Paling cuma beda satu, anginnya lebih kencang, anginnya lebih tenang, anginnya lebih kencang, dinginnya lebih dingin. Semua sama, lautnya gak ada yang berubah, airnya gak ada yang berubah. Tapi hari itu mau di akhir Petrus jatuh. Saudara, saya mau bertanya saudara, di awal saudara ngikut Tuhan, saudara menghadapi banyak mustahil kok. Saudara mengangkat banyak korban kok dalam hidup saudara waktu awal saudara ikut Tuhan. Saudara korbanin ini. Orang-orang ngehina, orang-orang maki-maki, orang-orang bilang kita bodoh. Saudara bisa kok ngalaminya. Kemustahilan pertama saudara laluin kok. Kemustahilan kedua saudara laluin kok. Semua saudara laluin. Tapi konyolnya justru di langkah terakhir yang tadi Sasa bilang, Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia. Hai orang yang kurang percaya. Saudara, kalau saya boleh bilang, wah ini nih bro. Coba ulurin tangan dong, ulurin tangan. Coba ulurin tangan. Nah saudara lihat. Hari itu Yesus yang tadi saya bilang. Hari itu Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan. Sepanjang apa sih tangan Tuhan? Tangan manusia biasa. Paling mentok berapa sih segini? Hari itu, thank you. Hari itu paling cuma tinggal 1 langkah terakhir. Petrus akan menutup cerita di kitab pertama tentang mujizat seorang manusia. Di kitab perjanjian baru pertama, mujizat seorang manusia bisa berjalan di atas air. Tapi sedihnya Petrus menutup di cerita pertama dengan tenggelam di atas air. Saudara, kalau hari itu 1 langkah terakhir Petrus bisa aja masuk. Saudara bisa bayangin, dia jalan sendiri aja dia bisa. Gimana dia sama Tuhan, gak ada satupun badai yang dia gak bisa jalanin. Hari ini tapi saudara, saya mau tutup saudara. Di awal perjalanan saudara seperti Petrus, saudara berjalan di tengah kemustahilan kok. Diserang banyak orang, diserang yang awal juga diserang kok. Apa sih yang membedakan? Yang membedakan di perjalanan detik-detik sebelum sampai akhir. Kita mulai letih, kita mulai ragu-ragu. Dan kita mulai tenggelam. Dan saya berdoa cukup 1 Petrus aja di Alkitab yang tenggelam di langkah terakhir. Kita tidak akan tenggelam di langkah terakhir. Mari kita sembah Tuhan.